Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya berkesempatan untuk mewawancarai salah satu pembisnis wirausaha yang ada di daerah Ciparai. Yang pertama kita bisa perkenalan dulu. Yang pertama mungkin boleh perkenalan dulu, Mas. Namanya siapa? Perkenalkan nama saya Hidayatullah, pemilik atau owner Martabak Bangka Rizky 88. Asli dari mana nih, Kang? Kalau asli dari Tegal Jawa Tengah, kebetulan nih ciri khas dari Tegal Jawa Tengah, jualan atau usaha ada di Bandung Jawa Barat. Untuk usahanya sendiri ini kan martabak ya, martabak manis dan juga martabak telur gitu. Nah, sudah berapa lama sih menggeluti bidang bisnis ini? Kalau untuk terjun di bidang martabak itu dari tahun 2008 ya, mungkin sekitaran lebih dari 10 tahun lah sampai saat ini. Lumayan tuh 2008 berarti. Nah, selama penjualan ini dari 2008 itu kira-kira modal awalnya tuh dari mana sih ini tuh? Kalau modal awal itu maksudnya untuk keseluruhan gitu. Kalau untuk modal awal itu dengan nominal gitu ya. Nominal itu kalau dulu itu sekitar antara 30 ataupun 35 jutaan. Kalau untuk modal pokok sih menyesuaikan sih sebetulnya, menyesuaikan produk-produk yang ada di pasar. Untuk selama penjualan ini kira-kira omset yang udah didapetin tuh berapa tuh? Omset untuk setiap malam, omset untuk setiap malamnya itu nggak tentu. Cuman kita untuk omset semalam itu bisa sampai 1,5 juta, kadang 1 juta. Itu udah masihnya omset omset setiap malamnya sih. Untuk harganya sendiri nih yang ada di tempat makan ini tuh berapa sih kira-kira? Untuk menunya, harganya. Harganya dari sekitaran harga dari 20.000 untuk yang original, ada yang 22.000, ada yang 25.000, ada yang 30.000 dan juga ada yang 35.000. Berarti menyesuaikan dengan variasinya aja ya. Untuk variannya ini tuh ada apa aja sih? Kalau untuk varian atau rasanya itu banyak ya. Ada yang dua rasa pakai keju, ada yang dua rasa tapi nggak pakai keju, ada yang satu rasa nggak pakai keju. Jadi banyak sih varian-variannya. Jadi sesuai selera pembeli masing-masing. Nah, untuk pembelinya sendiri nih, kira-kira dari kalangan mana aja sih? Kalau untuk dari kalangan mana aja sih udah banyak sih ya. Kita nggak jadi untuk usaha di alun-alun itu berbagai mana kalangan itu pasti pada ke alun-alun. Jadi ada yang dari eh, ya dari Majalaya juga ada, dari Lembur Awi pun juga ada. Bahkan orang-orang yang pulang kerja pun banyak yang jajan di Martabak Bangka Istirahat 88. Nah, yang best sellernya nih apa yang favorit dan sering banyak dibelinya tuh varian apa sih kira-kira? Oke, kalau untuk best sellernya itu kebanyakan itu kalau yang untuk original itu keju, kacang, coklat. Nah, kalau untuk yang memang di sini ada saya original, ada black forest, ada red velvet, ada koko pandan. Tapi kalau dari yang berwarna-warna itu yang best sellernya itu yang black forest. Itu sama juga ada keju kacang coklat, ya keju kismis coklat, dan kalau yang dua rasanya itu yang keju coklat. Itu yang best sellernya. Banyak banget pilihannya. Nah, kalau dalam sehari nih, kira-kira habis berapa? Kalau omset ataupun ininya itu untuk habisnya itu bisa sampai 50 box untuk saat ini. Untuk Atau satu malam. ya untuk satu malam bisa nyampe 50 porsi lah. Selain melakukan jualan di sini gitu ya di daerah alun-alun, kira-kira melakukan penjualan di online juga nggak sih? Baik kalau untuk penjualan online selain offline ya, kita juga ada di online, yaitu ada di Shopee Food, ada di GrabFood, ada di Gojek.
Berarti sudah memakai platform yang ada saat ini ya. Ya, betul. Ya. Nah, mungkin kan yang jualan martabak tuh udah banyak nih. Kira-kira ada ciri khas nggak sih atau apa yang ngebedain martabak ini dari martabak yang udah ada di luaran sana? Baik, betul kalau untuk perbedaan dan istilahnya banyak pedagang martabak itu saya punya ciri khas sendiri. Ciri khas di saya itu dari tekstur martabaknya itu agak basah karena banyak menteganya dan manisnya pun nggak terlalu manis, nggak terlalu legit gitu ya, tapi pas lah gitu. Jadi yang untuk perbedaannya itu ya istilahnya hampir sama, cuman di saya itu agak basah gitu karena harus ada ekstra legitnya gitu. Berarti lebih basah dan lebih legit gitu ya Ya. istilahnya. Siap. Nah, kira-kira nih cara ngembangin produknya itu dengan cara apa sih biar produknya tetap laku nih meskipun banyak banget yang jualan martabak di luaran sana. Kalau untuknya itu kalau di Marawak Bangka sekitar 88, terutama kita menjaga kualitas dari makanan yang pertama, dan yang kedua bahan-bahan yang sekiranya cocok untuk lidah para pembeli, dan terutama kita harus ramah ya kepada para pembeli gitu kan. Itu yang kunci yang satu untuk mengembangkan usaha kita masing-masing. Siap, bagus banget nih. Nah, selain tadi nih cara ngembanginnya, pasti karena banyak pesaing juga kan, karena martabak itu banyak banget gitu kan. Nah, kesulitannya yang dihadapinya tuh gimana tuh cara menghadapinya? Kalau kesulitan itu gimana ya? Karena dunia kuliner itu banyak pesaing. Jadi kesulitan kita itu memang untuk mencari pelanggan aja sih. Maka dari situ saya bilang kita itu harus apa namanya mencari kualitas produknya itu supaya pelanggan itu bisa selalu beli kepada kita gitu kan. Tapi kalau untuk kesulitan yang lain sih ya ada nggak ada sih. Itu aja sebetulnya. Siap. Nah, mungkin di ujung interview kali ini, aku mau nanya nih, inovasi kedepannya udah terpikirkan belum nih? Mau mengeluncurkan apa, hal-hal baru apa, atau mungkin masih sekitaran yang ada aja dulu nih? Seperti itu, atau inovasi kedepannya kayak gimana sih? Gitu. Kalau untuk kedepannya itu ingin memperkembang lagi atau memperluas lagi atau buka cabang lagi ya Martabak Bangka IC 88 di berbagai tempat atau di berbagai wilayah. Itu untuk perencanaan saya pribadi. Ya, mungkin dari varian atau dari hal lainnya ada inovasi lain nggak? Baik karena berhubung sebetulnya dari eh, topping ataupun dari menu itu ada banyak yang kekurangannya, maka untuk kedepannya lagi ketika saya membuka cabang-cabang lagi maka akan saya perlengkap lagi supaya bisa memikat daya tarik pembeli biar lebih ramai lagi. Siap, mungkin sekian dari aku pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya untuk berbincang langsung. Oke, terima kasih.